Sejumlah ormas yang tergabung dalam Dewan Tanfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi long march di Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret lalu. Massa menyatakan menolak rencana kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Setelah kemarin kita kupas mengenai penolakan MUI atas kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 yang mengakibatkan dibatalkannya Indonesia sebagai penyelenggara. Giliran kita bedah mencela-mencelinya PKS soal Israel juga nih. Oke, kita tahu beberapa partai politik yang menolak, salah satunya yakni PKS. Dan ketika dilacak jejak digitalnya, partai anggota koalisi perubahan ini yang paling banyak berkomentar. Artinya kader PKS banyak berbicara penolakan itu. Ada dari Komisi 10, Sakinah Al-Jufri. Ada dari Komisi 3, Pak Nasir Jamil. Ada pula dari Ketua Fraksi, Pak Zazuli Juwaini, serta Bu Ledia Hanifa dari Komisi 9. Lalu di mana letak mencela-mencelinya mereka? Kita tahu Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat dekat dengan Israel. Tetapi kenapa PKS menerima duta besar Amerika di kantornya? Silakan teman-teman cek di berbagai platform media online. Kedatangan duta besar Amerika itu diterima oleh Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku pada Februari kemarin. Mereka membahas tentang HAM dan demokrasi, serta memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika. Apakah ini tidak sama dengan standar ganda seperti yang PKS tuduhkan pada FIFA? Dan tidak ada sedikit pun suara keras PKS pada Amerika. Nanti kalau musim serangan Israel dimulai lagi, kader-kader mereka turun mendemo ke Dubes Amerika. Bukankah kepastian keikutsertaan Israel juga sudah jauh-jauh hari? Dan sebagai sekutu, mereka pasti memiliki hubungan cukup erat. Anehnya PKS tidak menyampaikan keberatan lolosnya timnas Israel dalam pertemuan itu. Bukankah ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita? Dan saat FIFA menyatakan pembatalan Indonesia tuan rumah, sebagai tuan rumah, muncullah kader PKS senior yang pasang badan, seolah-olah mereka terbebas dari beban itu semua. Dia adalah Hidayat Nur Wahid yang menjabat Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, memberi pernyataan soal itu. Kata Pak Hidayat nih, PKS kecewa atas keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bukan hanya itu saja, dia menilai FIFA telah bertindak diskriminatif terhadap Indonesia. Pak Hidayat membandingkan sikap FIFA pada Rusia. Dalam Piala Dunia di Qatar, Rusia mendapat sanksi dari FIFA tidak bisa mengikuti Piala Dunia. Alasannya telah menginvasi Ukraina. Yang dipertanyakan oleh PKS, mengapa hal serupa tidak dikenakan kepada Israel? Padahal mereka sudah memporak-porandakan Palestina sejak tahun 1948. Bagi Pak Hidayat, seharusnya FIFA telah mempertimbangkan sikap penolakan RI atas Israel, sehingga tidak meloloskan Israel di Piala Dunia U20. Yang jadi pertanyaan, mengapa protes tidak disampaikan ke FIFA langsung? Atau mendesak pemerintah Indonesia pada Juni saat Israel menempuh babak kualifikasi Piala Dunia U20. Bukan hanya mempersoalkan Rusia, PKS juga memprotes tentang penerimaan Qatar yang menolak LGBT. Seperti kita tahu, dalam Piala Dunia di Qatar, para kapten
itu memakai ban yang DJ ini, mengenakan ban kapten itu dengan simbol dukungan pada LGBT. Nah, pernyataannya, mengapa kegelisahan Pak Hidayat disampaikan ketika semua sudah terjadi? Selama ini Bapak ngapain? Bapak kemana saja? Bukankah keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah sudah sejak tahun 2019? Kemudian ditunda, tentu karena pandemi. Ditunda 2 kali Pak, ke tahun 2021. Lalu ke tahun 2023 ini. Artinya 4 tahun untuk membahas ini semuanya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyampaikan hal ini? Apakah PKS sudah merumuskan keberatan ke pemerintah? Setidaknya melalui wakil rakyat Anda yang ada di Komisi 9, yang bermitra dengan Kemenpora dan PSSI. Buat apa keberatan itu disampaikan sekarang, Pak? Ya, itu kan hanya dalih untuk cuci tangan, untuk membersihkan diri dari dosa akibat pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia kan. Sejatinya sikap dasar PKS sebagai partai oposisi sudah terbaca. Mereka ingin pemerintah Pak Jokowi ini dianggap gagal. Jika keberatan-keberatan mereka sampaikan di awal, apalagi sejak dini pada saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah 2019, pasti Piala Dunia terselenggarakan dengan baik, mungkin dengan mengakomodir permintaan PKS itu. Makanya keberatan-keberatan itu tidak pernah disampaikan di awal. Istilah niat mereka ditargetkan menggagalkan perhelatan besar ini. Yang mereka butuhkan apa? Mendelegitimasi keberhasilan pemerintah. Karena modal mereka bertarung di Pilpres maupun pemilu 2024 sangat minim sekali. Tidak ada modal yang cukup bagi mereka untuk meraup suara. Apalagi turut ikut bersuara keberatan atas keterlibatan timnas Israel, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Wayan Koster. Ini momentum. Ini momentum PKS menggerakkan kader-kader mereka. Turut menembak PDIP, meruntuhkan catatan positif yang sudah ditorehkan. Tidak heran akun medsos Pak Ganjar dan Pak Wayan penuh komentar negatif. Makanya kita harus hati-hati, ada yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik mereka. Sebenarnya kalau mau jujur, agak menggelikan PKS mempertanyakan sikap diskriminatif FIFA. Tidakkah PKS berkaca diri pada berbagai kasus di tanah air? Bukankah mereka juga sangat diskriminatif pada isu-isu tertentu? Apakah PKS juga bersikap adil pada kasus-kasus intoleran? Lihat saja, ketika ada kejadian bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, pernahkah kita mendengar mereka menghujat pelaku? Atau setidaknya berempati pada korban? Atau ketika Densus 88 membekuk teroris yang belum melakukan aksinya, bukankah selalu dipertanyakan soal pelanggaran HAM? Pun juga sewaktu ada beberapa pimpinan pondok pesantren melakukan penodaan atau pelecehan, mereka juga diam 1000 bahasa. Atau ceramah-ceramah fitnah dan provokatif oleh Iksan Tanjung, juga Alfian Tanjung, tidak pernah mereka persoalkan. Makanya sangat menggelikan jika PKS sok mengajari FIFA untuk tidak diskriminatif, tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya. Apakah PKS pernah bersuara ketika ada non-muslim terkena penodaan agama? Tidak sama sekali. Tolong, sebelum banyak menilai orang, bermuhasabah lah Pak. Ngaca, Pak Hidayat. Apalagi sebagai orang asli Klaten. Bapak ini Klaten ini, orang Klaten rupanya. Tentu
pada tahu maknanya ajining diri ana pucuking lati saka lati. Ajining raga saka busana. Jadi harga diri itu dari sampean, ngendikan sampean. Kemudian wibawanya seorang itu dari busana, dari rasukan. Jelas itu pesan penting nenek moyang kita yang benar-benar harus kita ingat, karena ini orang Jawa Tulen. Sekali lagi, sebelum mengajari orang lain, renungkanlah sikap diri sendiri, bersiaplah jantan. Akui bahwa kalian menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.